Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kegiatan belajar kita pada pertemuan yang lalu, yaitu masih mengenai pengisian data hasil pengukuran poligon tertutup. Tetapi yang berbeda adalah pada hari ini kita akan mengisi tabel-tabel ini dengan menggunakan bantuan dari program Excel. Kalau yang lalu semua data-data ini diisi setelah dengan menggunakan kalkulator secara manual, maka pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan bantuan dari Excel. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Ini adalah tabel perhitungan poligon tertutup, sama persis dengan yang kita hitung pada pertemuan yang lalu ya. Hanya jadi yang awal itu, data awal itu adalah yang ini saya hapus, ini juga dihapus. Nah, data awal itu kan adalah yang ini ya. Data awal itu adalah data sudut datar hasil pengukuran di lapangan, kemudian ada jarak dan azimut awal serta koordinat. Di sini kita menggunakan koordinat lokal. Tetapi kalau kita menggunakan Excel, koordinatnya ini, koordinat awalnya mudah kita ganti ya. Kalau kita ingin mengganti, semuanya otomatis akan terganti dengan sendirinya. Nah, untuk langkah pertama kita harus melakukan modifikasi terhadap tabel yang ada ini ya. Jadi dengan bantuan, kalau kita menghitung di Excel, tabel-tabel ini yang model manual ini perlu kita perbaiki dulu, kita modifikasi ya. Ada beberapa bagian kolom-kolom yang harus dihilangkan dan ada juga kolom yang harus ditambah. Nah, di sini kolom koreksi kita ganti dengan manual dengan desimal ya. Desimal maksudnya ini adalah sudut desimal. Ini kan sudut dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Nanti sudut ini akan digabung di sini di kolom desimal sehingga dia hanya menjadi satu kesatuan saja. Kemudian di sini koreksi. Di sini adalah koreksi tetap. Koreksi kita buat seperti ini. Kolom koreksi. Kemudian nah di sini kolom sudut terkoreksi kita buat seperti ini ya. Dia tinggal satu kolom. Tadinya kolom-kolom ini kan ada 3, sekarang tinggal menjadi satu kolom saja. Jadi di sini adalah desimal. Desimal ini merupakan kita ambil dari sini data desimal. Kemudian di sini koreksi dan sini sudah terkoreksi. Nah, demikian juga dengan azimut. Azimutnya ini kita copy dulu ke atas supaya kita tidak kehilangan jejak. Ya, azimutnya ini kan nilainya 50 derajat, 30 menit, 48 detik. Ini kolom azimut juga kita hilangkan sebagian sehingga dia tinggal menjadi satu kolom saja ya. Dan ini adalah azimut awalnya, kita pasang di sini nanti azimut awal. Kemudian jarak tetap
kemudian ini juga tetap ya, yang lain saya kira semua tabelnya tetap, posisinya tetap ya. Jadi yang hanya dimodifikasi adalah di bagian sudut saja, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita mulai dari desimal ini. Kalau kita ingin membuat sudut-sudut ini menjadi sudut desimal, caranya adalah tempatkan kursor di kolom E8 ini, ketik sama dengan, kemudian bawa kursor ke kolom B8, kemudian ditambah B8 adalah derajat, ditambah menit. Menit adalah C8. Nah, karena ini menit kita ingin jadikan derajat, maka dia harus dibagi dengan 60, karena 1 menit adalah 60 derajat. Kemudian tambah lagi dengan detik pada kolom D8 dibagi dengan 3600 derajat. Nah, ini adalah nilai sudut desimal untuk titik P2 menjadi 102,984167 derajat. Bagaimana dengan kolom P3, P4 dan seterusnya? Untuk kolom-kolom yang ini kita tinggal buat seperti ini sampai kursornya, perhatikan tandanya di sini. Kalau tandanya sudah tanda hitam begini, tanda tambah yang hitam, berarti ini sudah bisa diseret ke bawah. Dia akan mengcopy semua ini langsung ya. Nah, jadi perbedaannya dengan yang lalu ini kan, ini dihitung dengan kalkulator, sementara ini kita menggunakan Excel sehingga bisa lebih cepat. Salah satu fungsi penggunaan teknologi. Kemudian bagaimana dengan jumlah sudut yang ada di sini? Kemarin kan awalnya kita harus menghitung jumlah sudut. Nah, jumlah sudut itu dihitung dengan auto zoom. Ini adalah auto zoom, kita tinggal klik auto zoom di sini. Auto zoom, kemudian perhatikan daerah ini yang terzoom ini, kita tulis enter. Nah, ternyata dia jumlahnya adalah 540,00222 derajat. Kalau kita bandingkan dengan n tambah n kurang 2 ini, maka terdapat selisih 0,022222 derajat, sudah sampai 1 derajat. Sehingga koreksinya di sini adalah kita pasang di sini kursor untuk mencari nilai koreksi ini. Tapi sebelumnya kita lihat bahwa di sini untuk menghitung berapa nilai koreksinya ya, untuk menghitung berapa nilai koreksinya tentu kita harus mengurangi antara jumlah yang ini 540, kita perkurangkan nilai ini kurang 540 sehingga ada nilai koreksi di sini ya. Biasanya saya simpan di kotak ini. Inilah yang nilai koreksi yang terjadi pada perhitungan ini ya, nilainya positif. Jadi nilainya adalah E13 ya, hasil penjumlahan tadi di sini, hasil penjumlahan itu, hasil penjumlahan sudut tadi dikurang dengan 540. Nah, perhatikan kolom ini 540, kolom ini perhatikan ya. Nah, sekarang koreksi inilah yang akan dibagi kepada jumlah titik yang ada di sini. Caranya adalah kita pasang kursor di kolom F8, ketik sama dengan, kemudian bawa ke sini kursornya, kemudian tindih F4 sehingga muncul tanda dolar di sini, kemudian dibagi dengan 5. Nah, tadi di sini kalau nilainya ini positif maka koreksinya negatif. Tetapi kalau nilainya di sini adalah negatif maka koreksinya positif. Supaya terjadi di sini angka negatif maka 5-nya ini kita kasih tanda negatif, -5. Sehingga terjadilah koreksi seperti ini. Nah, ini tinggal disorot ke bawah seperti tadi.
dapat ya. Nah, sekarang berikutnya kita isi kolom G, yaitu sudut terkoreksi. Kolom G ini pasti Anda masih ingat rumusnya, yaitu dapat dari hasil kolom E ditambah dengan koreksi. Data tadi ini ditambah dengan koreksi. Nah, makanya kita tulis tambah dengan, kemudian tambah koreksi. Nah, dia ini kalau Anda di sini tambah, kalau Anda di sini berikan tambah, maka ini otomatis karena di sini negatif, maka otomatis dia menjadi minus. Jadi kalau Anda langsung berikan tanda negatif, maka di sini akan menjadi positif. Nah, ini kan minus. Terbukti ini tadi 984, ini menjadi 983, berarti dia memang mengurang di sini ya. Kemudian kita sorot ke bawah, dapatlah hasil seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah data ini sudah benar atau belum, apakah data ini sudah sama dengan 540, kita tinggal zoom di sini. Nah, ini zoomnya harus diperhatikan, ini karena area yang terzoom bukan yang ini yang akan kita ambil, maka kita harus pasang ke sini, kemudian kita close ke bawah, enter. Nah, ini ada kesalahan. Gimana letak kesalahannya? Siapa yang tahu? Letak kesalahannya ternyata adalah ini ya. Letak kesalahannya adalah ini. Kita hitung, ini kan tidak perlu dihitung. Ini adalah sigma B. Ya, sehingga kita ulangi, ini kan tidak dihitung ini ya. Ini harusnya ini simpan di bawah sini ya. Ini harusnya disimpan di bawah. Ya. Supaya kita tidak keliru. Nah, ini 540, kita lihat di sini nilainya adalah 5. Kita lihat di sini, kita zoom 540. Ya. Saya kira 17. Jadi jumlah sudut yang ada di sini sama dengan 540 derajat sesuai dengan rumus yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita lanjut pada perhitungan azimut. Bagaimana menghitung azimut ini? Yang pertama, azimut awal adalah ini ya. Ini azimut awal kita jadikan lagi menjadi desimal, sama dengan 50 tambah 30 bagi 60, kemudian ditambah 48 bagi 3600. Karena ini kita copy ke bawah, kita copy dengan paste spesial ya, pilih values, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini komanya harus ditampilkan seperti ini. Oke, nah ini sudah bisa kita hapus, ini dihilangkan tabel-tabelnya seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan, ada rumus menggunakan fungsi if, tapi rumusnya sangat panjang, itu cocok digunakan untuk daerah pengukuran yang datanya banyak. Tapi kalau datanya sedikit seperti ini, kita menggunakan saja rumus biasa, yaitu asimut P3 didapat dari asimut, ini adalah asimut P2 P3 didapat dari asimut P1 P2 tambah sudut datar di P2 kurang 180 derajat. Nah, Anda lihat kemarin ada ketentuan yang sudah kita buat kemarin. Di sini datar kemana ya? Nah, ada ketentuannya bahwa kalau terjadi negatif maka harus ditambah dengan 360. Enter. Nah, ini karena posisinya ini desimalnya tidak ada, maka kita harus tambah desimal ya. Kemudian yang untuk di sini lagi, karena ini tadi rumusnya berbeda dengan yang biasa, maka kita harus membuat lagi rumus baru di sini ya.
ini ditambah ini kurang 180. Ya, ada kesalahan, kita ulangi. Sama dengan ini yang di atas tambah ini kurang 180, hasilnya adalah 284. Nah, ini kita samakan dulu pointernya. Nah, ini karena sudutnya normal, maka ini tidak diapa-apakan, sehingga ini bisa ditarik turun sampai ke bawah. Nah, kita bisa lihat bahwa sudut akhir ini sama dengan yang sudut awal di atas. Berarti perhitungannya sudah benar, ya. Kemudian kita masuk pada kolom L. Mulai dari 8 ini, yaitu delta X. Delta X didapat dari hasil perkalian jarak dikali dengan azimut. Nah, perhatikan caranya di sini. Ini kita tulis sama dengan kemudian jarak, kemudian dikali. Anda bisa lihat rumusnya juga di sini ya. Dikali sin dalam kurung radians kali azimut. Kali azimut balas kurung 2 kali. Anda bisa lihat rumusnya di sini, perhatikan rumusnya di sini. Jadi di sini tidak menggunakan sudut, dia menggunakan radians. Salah satu bentuk satuan sudut ya, selain derajat, menit, dan detik. Kita tinggal enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini, 22,407. Silakan disamakan dengan tabelnya yang lalu, sekira hasilnya akan sama ya. Ataupun berbedanya tidak terlalu jauh beda. Kemudian ini kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Nah, untuk mendapatkan koreksi ini kita tinggal auto zoom lagi, enter. Nah, koreksinya adalah 0,01 meter. Koreksinya ini karena cuma 0,01, maka kita berikan saja kepada sudut yang jumlah jaraknya terpanjang, yaitu 33,273. Kita buat saja seperti ini. Kalau yang ini di atas, ya saya kira 0 saja semua. Nah, bagaimana dengan koordinat? Nah, ini koordinatnya. Kalau kita ingin menghitung koordinat sama dengan yang lalu, tempatkan kursor di sini di kolom N8 yang sama dengan, kemudian naikkan kursor di atas, tambah ini, kemudian tambah lagi ini, enter. Nah, setelah ini kita tarik ke bawah ya. Nah, ternyata ada kelebihan 0,002. Kenapa bisa lebih di sini? Karena ini sama seperti tadi yang di sini. Kalau ini nilainya positif, maka di sini koreksinya harus negatif. Maka di sini kita berikan tanda negatif 0,001. Nah, dengan demikian koordinatnya menjadi pas ya, seperti ini. Selanjutnya kita lanjut di kolom O. Kolom O ini kita akan menghitung delta Y. Rumusnya sama persis dengan ini tadi. Yang berbeda hanya kalau di sini sin, di sini menjadi cos. Ini sama dengan jarak kali cos, buka kurung radians, buka kurung lagi azimut, tutup kurung 2 kali. Nah, Anda bisa lihat rumusnya seperti ini, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, untuk menghitung koreksinya kita tinggal auto zoom, enter. Ternyata koreksinya adalah 0,02. Kita samakan hurufnya 0,02, maka kita berikan koreksi ini kepada sudut dengan jarak terpanjang, yaitu P5 dan P3. Ini berarti dia minus 0,01. Di sini juga minus 0,001, enter. Nah, ini yang lainnya 0. Kita nolkan saja. Ini kita samakan formatnya. Nah,
Kemudian untuk menghitung koordinat ini sama dengan yang tadi, kita tinggal naikkan di atas, tambah, kemudian tambah, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, nilainya sama kan? Nah, ini angka nolnya kita hilangkan saja desimalnya supaya sama dengan koordinat awal di atas tadi. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kalau kita menghitung data ini dengan menggunakan program Excel itu tentu jauh lebih cepat dibanding dengan kalkulator. Kemudian juga tingkat kesalahannya juga menjadi lebih dapat diminimalisir karena semuanya sudah terkontrol seperti ini ya. Nah, ini tadi adalah tabel untuk ukuran poligon tertutup yang mengukur sudut dalam. Kenapa kita tahu sudut dalam? Karena ini adalah n kurang 2. Jadi nanti ketika digambar ini maka dia akan berlawanan dengan arah jarum jam, arah pengukurannya. Nah, kemudian salah satu kelebihan dengan Excel adalah kita bisa mengganti koordinat ini. Kalau kita ganti koordinat dengan koordinat global ya, koordinat global itu adalah koordinat yang kita dapat dari hasil pengukuran dengan GPS. Misalnya kita ganti misalnya dengan 10, maka semuanya otomatis akan terganti. Ini akan terganti semua. Yang lainnya tidak perlu dikorek. Yang lainnya sudah benar, yang ini saja yang diganti. Nah, kita kembalikan tadi 2000. Jadi kalau Anda ingin mengganti ini koordinat lokal dengan koordinat global supaya kita bisa melihat area pengukuran kita di Google Earth, maka tinggal diganti saja koordinat awalnya, maka semuanya akan terganti. Nah, sekarang kalau sudah selesai seperti ini, selanjutnya tinggal kita masuk pada penggambaran. Nah, untuk gambar ini bisa kita menggunakan AutoCAD Run Desktop. Nah, kalau yang tadi di atas adalah contoh pengukuran dengan sudut dalam. Nah, di bawah ini adalah tabel pengukuran dengan sudut luar. Nah, saya kira bisa kita lanjutkan ya. Kita bisa coba lagi pengukuran yang ini, yang di bawah ini. Kita bisa hitung kembali untuk supaya lebih jelas ya. Ini adalah, kita tinggal copy saja di sini. Nah, supaya lebih jelas, saya akan mengisi lagi tabel data pengukuran poligon tertutup untuk menghitung sudut luar. Jadi nantinya ini koordinatnya akan sama. Oh, koordinat tidak sama ya, koordinat tidak sama karena yang satu arahnya ke berlawanan jarum jam, yang satu arahnya searah dengan jarum jam. Nah, untuk mengisi tabel ini sama dengan yang tadi di atas ya, kita tinggal sama dengan, kemudian sudut derajat tambah menit bagi 60 tambah detik bagi 3600, enter. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah, dan ini kita tinggal zoom, kita zoom ke bawah sini ya. Enter. Nah, sama dengan yang tadi, ternyata nilainya adalah 1260,0222 derajat. Jadi ada kelebihan adalah 0,002, itu sangat kecil, tidak sampai 1 derajat, sehingga untuk menghitung koreksinya kita harus mengurangi jumlah ini kurang dengan 1260 didapat dari sini ya, 1260. Kita langsung ketik saja 1260, enter. Nah, inilah nilai koreksinya ya. Sengaja saya buat seperti ini supaya Anda bisa lebih jelas. Saya coba buat dalam kotak-kotak ya. Kemudian koreksi ini sama dengan yang tadi, koreksi kita bawa kursor di
kolom F25, kemudian kursornya disimpan di sini. Jangan lupa yang di save 4 supaya muncul tanda dolar di sini. Karena kalau tidak ada tanda dolar maka ini tidak bisa di copy ke bawah. Nanti Anda bisa coba. Kemudian bagi, nah kasusnya sama dengan yang tadi. Di sini harus karena di sini nilainya positif, maka di sini harus negatif. Supaya dia bisa bernilai negatif, maka kita bagi dengan -5. Enter. Kemudian ini ditarik ke bawah. Selesai. Kemudian untuk terkoreksi sama dengan di atas tadi. Desimal ditambah dengan koreksi. Enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk mengecek ini sudah benar apa tidak, kita tinggal zoom saja dari atas ke bawah. Nah, ternyata nilainya sudah benar sama dengan 1260. Kita samakan angkanya, format pointer tebalkan. Nah, samakan dengan yang di atas. Kemudian azimutnya kita samakan saja dengan ini ya. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. P1, P2, P1 775. Ya, kita samakan azimutnya dengan yang di atas. Ya, kemudian ini kita samakan juga bentuk formatnya ya. Nah, sama dengan yang tadi di atas. Cara menghitung ini azimut P1 P2 tambah sudut P2 kurang 180 derajat. Kita lihat hasilnya berapa. Yang terlalu banyak mungkin ya. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kita tinggal copy ke bawah. Nah, kita bisa lihat ini sudah benar 128, ini 177, 267, 315. Nah, ini yang ada keanehan ya. 410, maka di sini karena dia lebih dari 360, maka ini harus dikurang dengan 360. Nah, sehingga hasilnya sama ya. Di atas ini kita bisa lihat sama dengan di bawah. Kemudian yang ini sama dengan yang tadi, jarak kali sin dalam kurung radians, sudut azimut dalam kurung 2 kali. Enter. Nah, kita tarik ke bawah, kemudian kita zoom. Nah, ini dia koreksinya agak banyak, minus 0,474. Ya, kita terima saja dulu karena ini masih di bawah 1 meter. Nah, cara menghitung koreksinya ini kalau dia model begini, kita tinggal sama dengan ini. Nah, di sini juga kalau hasilnya ini nilainya ini negatif, maka di sini harus positif. Supaya dia positif, maka kita kasih lagi tanda negatif 5. Ya, kemudian ini ditarik ke bawah. Nah, ini tidak bisa tercopy. Kenapa tidak bisa? Karena di sini kita belum ada tanda dolar. Belum ada tanda seperti ini ya, bintang-bintang. Ya, ini Anda bisa lihat. Kalau belum ada tanda dolarnya tidak bisa tercopy ke bawah. Nah, kalau sudah ada bisa Anda lihat seperti ini. 0,095. Ini kan harus dicek tadi. Ini harus dicek jumlahnya sebenarnya ini ya. 0,474. Nah, ini pas sama dengan ini ya. Ya. 10, 20, 25. Nah, ini sama persis dengan ini, maka kita bisa lanjut ke sini ya. Ini tambah ini tambah ini. Enter. Setelah itu tinggal ditarik ke bawah. Nah, kalau sudah sama yang di atas ini berarti sudah benar koreksinya. Kemudian yang ini tadi kolom O sama juga dengan yang tabel pertama. Caranya adalah sama dengan jarak kali cos buka kurung
radians, kita kurung lagi, azimut, kurung 2 kali, enter. Nah ini kita tinggal tarik ke bawah, kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian kita zoom lagi, enter. Nah ini hasilnya adalah minus 0,221, sama juga dengan yang sebelah tadi minusnya. Nah ini untuk menghitung koreksinya tinggal sama dengan ini, jangan lupa F4 bagi minus 5, enter. Nah ini kita supaya enak, kita jadikan saja 3 angka di belakang koma, kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah setelah itu kita menghitung koordinatnya sama dengan yang tadi, 20 2000 tambah ini tambah ini, enter. Setelah itu kita tarik, nah selesai. Oh ini tadi salah, bukan yang ini ya, yang di sini. Oke, ini juga disamakan. Nah ini kalau kita ingin mengganti koordinatnya, koordinat awal kita ganti dengan koordinat dari GPS, maka ini gampang ya. Kalau kita ingin mengganti ini dengan koordinat dari GPS, maka ini semuanya akan terganti, sehingga kita bisa melihat area pengukuran kita di Google Earth. Nah ya, demikianlah tadi ini ada 2 model pengisian data yang kita hitung. Yang di atas adalah pengukuran poligon tertutup yang menghitung sudut dalam ya, sehingga besar sudut dalamnya itu jumlahnya harusnya 540 derajat, tapi ternyata yang didapat adalah 540,00222 derajat, sehingga harus dikoreksi sebesar 0,00222 derajat, dan sudutnya dihitung kembali ya, sehingga dia sama dengan sudut yang ada pada persamaan ini. Begitu juga dengan yang di bawah ini ya, samakan semuanya. Saya kira itu yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Nanti selanjutnya adalah kita masuk pada penggambaran. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di WA group. Dan saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.